warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah, semoga semangat kalian masih tinggi sampai selesai pembelajaran fisika. Ya. Baik, ketua kelas pimpin dulu doa belajar. Baiklah teman-teman, sebelum kami mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu kalian. Abdul Aziz, Hadir. Almawada, Hadir. Ilham, Hadir. Nancy, Hadir. Yasin, Hadir. semoga Yasin cepat sembuh ya. Hadir. Alenta, Hadir. Rahmawati. Hadir. Belum mulai, perhatikan sekeliling kalian. Kalau misalkan masih ada yang sampah, berarti kalian bersihkan supaya kita nyaman belajar ya. Keliling. Sudah? Sudah bersih? Oh iya, benar. Buang dulu simpan. Ya? Setiap pertemuan sebelum kita memulai pasti Ibu akan mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di mata pelajaran fisika. Jadi kesepakatan kelas yang pertama selalu bersemangat ketika belajar Fisika. Yang kedua, Biar saat belajar fisika. selanjutnya Antusias mendengarkan penjelasan materi. Rajin mengerjakan tugas fisika. Aktif berdiskusi dengan kelompok. Jadi sebentar akan ada sesi diskusi. Ibu harapkan kalian bisa aktif sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Ya. Baik, karena kalian jadi pagi, Ibu lihat semua guru mata pelajarannya hadir ya hari ini. Ya. Kalian harus bersyukur, berarti kalian datang di sekolah banyak ilmu yang akan kalian bawa ke rumah sebagai bekal masa depan. Kita lakukan ice breaking dulu terkait materi yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya ya. Jadi lihat di sini ada 7 besaran pokok. Ada panjang, derajat, terus. Lihat ya, ketika spinnya diputar akan menuju ke salah satu nama besaran. Jadi kalau misalkan yang ditunjuk nama besaran panjang, jadi kalian angkat tangan yang bisa jawab atau giliran. Kalau misalkan bagaimana nak kita sepakati kapan salwa, giliran salwa kita putar dulu yang di kelompok ini, misalkan yang ditunjuk oleh tanda panah besaran panjang. Kalau misalkan besaran panjang di kelompok ini, berarti mereka bertugas membuat satu kalimat yang berkaitan dengan besaran panjang. Contoh, panjang meja, ya kan? Meja itu diukur panjangnya misalkan, dia berkaitan dengan besaran panjang. Kalau misalkan kelompok di sini pada saat spinnya diputar menunjukkan nama besaran waktu, berarti kalau waktu
contoh kalimatnya apa? Buat kalimat yang ada nama besarannya. Misalkan, waktu dari rumah ke sekolah perjalanannya 1 jam. Oke, kita lihat kelompok mana yang dapat giliran pertama. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 berarti yang akan pertama menjawab. Jadi apa yang terpilih? Panjang. Oke, salah satu dari kelompok sini berdiri, kemudian buat kalimat yang ada kaitannya dengan besaran panjang. Ayo berdiri. Yang berani ayo. Saya. Ayo berdiri. Panjang misalnya mengukur panjang buku. Berapa nilainya? Misalnya begitu lah, mengukur panjang buku, nilainya panjang bukunya berapa senti? Panjang bukunya 0,25 0,25 cm. Gini lah kegunaannya permainan ini, misalkan ketika mereka menyebutkan panjang buku 0,25 cm, berarti nama besarannya besaran panjang diukur mendapatkan nilai 0,25 cm. Cm itu menunjukkan 1 bisa? Kalian bisa? Ya. Berarti besaran panjang sudah. Sekarang kita akan coba kelompok berapa? Kelompok 2. Kita lihat kelompok 2. NASA. Sekaligus mengetes, sama kalian pada materi yang sebelumnya. Oke, berdiri. Oh, yang mau ditulis. Oke, yang mau ditulis. Ayo. Satu kalimat aja lah. Ini yang mau berkelompok. Saya kelompok 2 menjelaskan tentang masuk. Menurut saya contohnya seperti mengukur berat sesuatu bahan makanan senilai 2 kilogram. 2 kilo? Ya. Setelah kita coba. Jadi dia mengukur benda nilainya 2 kilo. Nah. Oke, bergerak supaya otot-ototnya kalian tidak tegak. Ayo, supaya tidak tegak. Supaya kita coba dari tadi habis belajar matematika kan?
yang fungsinya untuk mengukur suatu benda. Yang berani langsung tunjuk tangan, tidak usah lagi mau tulis. Oke, ini bisa. Miss? Bisa. Ini lagi tunjuk tangan. Termometer. Kalau mister gunanya untuk apa nak? Mengukur apanya benda? Panjang. Kalau termometer mengukur suhu. Tapi teman dulu banyak. Ada lagi yang tahu alat di sekitar mah? Kalian jumpai di sekolah, di rumah, atau di jalan yang fungsinya untuk mengukur suatu benda. Ada alat apa saja? Oke. Timbang. Biasa timbangan dilihat di mana? Dijumpai di mana? Untuk mengukur sesuatu bahan. Kita kaitkan dengan besaran. Kalau timbangan untuk mengukur massa benda. Hanya saja di kehidupan sehari-harinya kalian lebih mengenal dengan kata berat. Ya, berat kan? Berat badan satuannya kilogram. Sebenarnya masanya satuannya kilogram. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kehidupan yang kita jalani di bumi jika alat ukurnya itu tidak memiliki nama besaran atau satuan? Contoh yang tadi massa. Misalkan massa. Orang tidak ada maksudnya nama besarannya, kita tidak tahu nama besarnya berat atau massa. Bagaimana menurut kalian kalau tidak ada itu? Tidak ada di alat ukurnya, tidak ada nama besaran dan satuannya. Apa yang terjadi? Ayo berpikir, angkat tangan, misalkan angkat tangan ibu saya, biar langsung berdiri ya. Ayo konsentrasi. Bagaimana kalau alat ukurnya tidak punya nama besaran? Apa yang terjadi nanti? Apa? Tidak usah takut-takut belajar ya. Kita di sini belajar, ibu juga sebagai guru belajar, kalian juga belajar. Jadi belajar sama-sama. Oke, jangan mau berdiri dong, Mas. Supaya bergerak. Semangat kalau mau belajar siang. Jika sudah menjadi pertama, maka mengukur kita akan kebingungan dan tidak tahu alat ukur Oke, berarti akan kebingungan. Akan bingung. Akan apa lagi? Akan bingung karena tidak tahu ini ukurnya untuk apa. Oke? Oke. Akan sulit kita memprediksi. Contohnya saja misalkan dokter memeriksa pasiennya, biasanya itu di rekam medis pasien pasti harus diketahui berapa berat dan tinggi badan pasien. Tujuannya untuk apa? Agar obat yang diresepkan sesuai dengan berat dan tinggi badan pasien, bahkan umurnya. Jadi penting sekali alat ukur itu memiliki nama besaran. Jadi pelajaran kita hari ini masih tentang pengukuran. Tapi kalian sebentar akan mempraktekkan langsung secara berkelompok sesuai dengan petunjuk apa yang ada di lembar kerja atau LKPD. Paham ini? Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, model yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif. Kooperatif itu artinya secara berkelompok. Kemudian think, talk, write. Think itu berpikir. Jadi kalian diharapkan mampu berpikir, talk mampu berbicara lewat diskusi. Kemudian write menulis. Menulis apa yang kalian peroleh dari pembelajaran atau diskusi pada hari ini. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kemudian melalui kegiatan diskusi kalian akan menggunakan alat ukur, mampu menggunakan alat ukur dan
Melalui LKPD yang Ibu bagikan, kalian akan menyajikan hasil dari pengukuran besaran yang kalian ukur. Dan di sesi terakhir melalui aplikasi Wordwall, kalian akan menjawab soal-soal kuis yang Ibu bagikan. Jadi ada 4 tujuan pembelajarannya kalian. Mampu menerapkan besaran fisik dalam kehidupan sehari-hari, mampu menggunakan alat ukur, mampu menyajikan hasil pengukurannya, dan mampu menjawab soal-soal yang Ibu beri. Ya. Bisa dipahami? Ya. Sekarang ini sudah di grup per kelompok kan? Ibu akan memberikan lihat, ini videonya menjelaskan tentang seorang tukang jahit. Bajunya kalian sudah pernah dijahit di tukang jahit kan? Ya. Biasa di tukang jahit itu kita pastinya akan diukur lingkar lengan, panjang, ya kan? Ya. Nah, alat yang digunakan oleh tukang jahit ini kira-kira apa nama alatnya? Yang untuk mengukur, tukang jahit gunakan alat apa nak yang biasa itu? Apa nama alatnya? Kita ukur. Kita ukur nak alatnya? Ya. Berarti dia menggunakan alat ukur. Alat kita ukur atau meteran, nah? Ya. Oke, sekarang lihat LKPD-nya kalian. Oke. Kelompok 1, pemahamannya kalian bisa dilihat langsung melalui buku referensi buku kan? Ya. Nah, kemudian kerjakan apa yang ada di LKPD. Kemudian kelompok LKPD dan alat di masing-masing bisa baca. Ini kelompoknya Hilda. Jadi pada saat melakukan praktikum, lihat alat ini diberikan dalam keadaan tersusun rapi. Jadi kalau sebentar selesai dengan berakhir pembelajaran, kalian harus menata ulang barangnya seperti sedia kala. Kemudian kerjakan LKPD. Dan kelompok yang ini kalian bisa langsung mempraktekannya sesuai yang tertera di LKPD, dan yang tidak jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Dipahami? Oke, sekarang kita kerja. Coba cek apa ya boleh kirim di grup kan? Yang video ada? Yang
Jadi supaya temannya di bawah ya. Ya. Jadi apa yang menjelaskan itu? Praktek kan? Oke, bahasa petunjuknya jika untuk sama kelompok jika ada kendala atau yang masih kurang dipahami bisa ditanyakan langsung kan? Oke, selamat bekerja. 20 menit bisa waktunya? Kita sepakati ya 20 menit ya? Ketika kalian sekarang lagi praktek kan, pastinya setiap praktek harus ada laporan yang tutup. Jadi disusunnya sesuai dengan desain yang kalian suka. Misalkan di sini mau susun laporannya di kertas APS, tulis tangan atau bagaimana. Baru misalkan di kelompok ini mau buatnya video, melaporkan skill tadi di kumpulan. Biasanya kan pasti dibuatkan laporan praktikum namanya. Jadi kalau misalkan dari sekarang sudah kita mau buat laporan dalam bentuk video, berarti step by stepnya harus direkam. Nah, jadi yang mau juga pakai audio bisa rekaman. Ada cuma foto, ada rekaman suara kalian kok. Ya. Jadi sesuai dengan desain yang kalian suka. Jadi kalau dia siap semuanya. Cara bacanya sekali dulu. Cara membaca alat ukur, ibu ingatkan kembali. Cara membaca yang alat ukur jangka sorong dengan mikrometer sekro
Nilai apa dulu? Nilai skala utama baru Skala tambah skala mediusnya, tapi dikali dulu dengan NST, nilai skala terkecil dari alat ukurnya. Misalkan NST Mister delta sauron, Mister dia 0,1 cm, atau kalau jadi ini jadi 1 mili, ini 0,01 mikrometer, 0,01 mili. Jadi terserah mau gunakan satuan yang milimeter berarti 1 mili, yang gunakan misalkan dia senti berarti 0, disesuaikan dengan apa yang kalian pahami. Kalau yang menggunakan alat jangka sorong, berarti saya belum mulai. Ini ada pertanyaan dari kelompok 1. Kalau melaporkan hasil pengukuran benda yang menggunakan dua alat ini, jangka sorong dan mikrometer, berarti cara membaca hasilnya pakai rumus ini ya. Skala utama tambah skala mediusnya dikali nilai skala terkecil dari alat ukur. Lihat di bukunya kalian atau yang lihat di YouTube. Pasti ada penjelasan masing-masing NST dari alat ukur. Ya, jadi hasilnya taruh di tabel hasil pengamatan. Kalau ada kelompok yang sudah selesai bisa angkat tangan ya. Kelompok. Jadi hasil pengukuran ditulis di tabel hasil pengamatan, kemudian jawab pertanyaannya, kemudian simpulkan. Karena sama kelompok aktif. Kelompok yang siap bisa langsung angkat tangannya, bukannya akan tampil dulu. Iya, nanti kalau yang sudah bisa atur siapa yang mau jadi moderator dan yang mempresentasi, kemudian yang jadi notulen atau yang jadi menjawab pertanyaan dari kelompok lain.
ini kan terjadi. Kan berasa. Nah, kamu berarti Ya, panjang. Nah, sudah kelompok 1 yang ambil dulu. Oke. Jadi pada saat kelompok 1 ambil, kelompok lainnya dalam menggunakan kata yang sopan, baik. Ya. Jangan berbicara sebelum dipersilahkan. Jadi tunggu dulu disilahkan oleh kelompok 1. Oke, siap? Oke. Yang lain perhatikan. Kan yang lain tinggal melengkapi kesimpulan, yang lain perhatikan kelompok penyanyi. Gimana? Ibu kan jadi biar memang dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Kulino. Perkenalkan, nama saya Safir Kiai. Perkenalkan, nama saya Tasya Daud. Perkenalkan, nama saya Diana. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dan dimohon kelompok lain agar dapat memperhatikan kelompok kami. Setelah kami akan mempresentasikan, akan ada sesi tanya jawab dari kelompok lain. Baiklah, hasil pengamatan hasil kerja diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya, Serlin Kiai. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Alat dan bahan pertama: mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, buku fisika, pensil, uang logam atau kelereng. Hasil pengamatan: tabel data besaran yang diukur, benda yang diukur, buku, pensil, uang logam, kelereng. Besaran yang diukur, buku. Panjang 0,25 cm, lebar 17,5 cm, tebal 0,10 cm. Pensil jangka sorong, skala utama 5, diameter skala utama 5. Uang logam atau kelereng menggunakan mikrometer sekrup, skala utama 22, skala nulius 22,3, mikrometer sekrup, skala utama 23, skala nulius 23,25. Baiklah, hasil pengamatan kami. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, itulah hasil pengamatan benda yang diukur kami. Selanjutnya pertanyaan kelompok kami akan dibacakan oleh teman saya, Tasya Daud. Silakan. Pertanyaan pertama, apakah semua besaran dapat diukur menggunakan ketiga alat ukur tersebut? Jelaskan alasannya. Ya, karena semua alat ukur dapat mengukur benda. Kedua, apakah hasil pengukuran dari ketiga alat ukur tersebut sama? Manakah alat ukur yang paling teliti? Jelaskan alasannya. Tidak sama karena masing-masing alat-alat memiliki nilai yang berbeda. Alat-alat yang paling teliti adalah misalnya karena misal mudah untuk melihat hasil dan hasilnya. Ketiga, untuk mengukur diameter pada benda, alat ukur mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan alasannya. Alat-alat yang paling tepat digunakan untuk mengukur benda adalah mikrometer sekru. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah pertanyaan dari kelompok kami. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Jian Tuna. Kesimpulan pada materi hari ini adalah kita dapat bermudah untuk menggunakan alat ukur karena beberapa alat ukur dapat juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Pada hari ini kami semua dapat mudah mengetahui alat ukur dan kami juga mengetahui besaran pokok dan besaran ukuran. Baiklah, itu kesimpulan kami. Saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok 2 jika memiliki pertanyaan, dipersilakan. Saya di kelompok 2 tidak memiliki pertanyaan karena jawaban dari kelompok 9 dan kelompok 2 sama. Terima kasih. Oke. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka diskusi kami tutup. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dulu. Oke, kelompok berapa ya? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Najwan Tabak. Perkenalkan, nama saya Nur Alam Ta'alyun. perkenalkan nama saya Nasiko Imo. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rizkiasi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nur Alim Ta'alyun. Judul pengukuran panjang benda. Tujuan beserta nilai menentukan hasil pengukuran besaran sesuai dengan aturan angka penting. Alat dan bahan bisa jangka sorot, mikrometer sekru, buku, pensil, uang logam.
Cara kerja untuk panjang, singkat, dan hemat dari buku menggunakan 3 alat ukur yang tersedia. Selanjutnya dengan menggunakan alat ukur yang tersedia, ukur diameter dan panjang dari pensil. Untuk waktu logam, Anda boleh ukur diameter masing-masing meter tersebut menggunakan 3 alat ukur yang tersedia. Selanjutnya saya kembalikan kepada giliran. Yang akan membacakan hasil pengamatan yaitu Nancy Queen. Baiklah, saya akan membacakan hasil pengamatan terpekan. Benda yang diukur, buku, besar yang diukur, panjang, lebar, tebal. Hasil pengamatan alat ukur, menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrum. Menggunakan mistar 25 cm, sedangkan lebar menggunakan mistar 7 cm. Menggunakan jangka sorong 1 cm. Jangka sorong 158,08 cm. Tebal menggunakan mistar 1 cm. Selanjutnya pensil. Panjang pensil menggunakan mistar 15,7 cm. Menggunakan mikrometer sekrum 127,02 cm. Selanjutnya diameter pensil menggunakan mikrometer sekrum 7,5 mm. Selanjutnya uang logam menggunakan jangka sorong 26,02 cm. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Selanjutnya pertanyaan akan dibacakan oleh Abdul Aziz Biasa. Pertanyaan saya akan bacakan. Yang pertama, apakah semua besaran dapat diukur menggunakan ketiga alat ukur tersebut? Jelaskan alasannya. Tidak, karena jika mengukur buku menggunakan jangka sorong, maka hasilnya tidak akan mencapai. Yang kedua, apakah hasil pengukuran dari ketiga alat ukur tersebut sama? Manakah alat ukur yang paling teliti? Jelaskan alasannya. Hasil pengukuran dari ketiga alat ukur tersebut berbeda. Alat ukur yang paling teliti adalah mistar, karena dengan menggunakan mistar, apapun yang kita ukur akan lebih mudah. Yang ketiga, untuk mengukur diameter pada benda, alat ukur mana yang paling cepat digunakan? Jelaskan alasannya. Mikrometer sekrum karena sangat akurat untuk menghitung benda. Buatlah kesimpulan dari hasil percobaan kelompok 2. Kesimpulannya adalah setelah kita mempelajari materi tentang pengukuran, kita dapat mengetahui ukuran suatu benda. Selanjutnya saya akan mengajukan ke moderator. Itulah hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Sampai menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, mikrometer sekrup juga dikenal sebagai mikrometer atau sekrup mikrometer adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter luar, diameter dalam, atau panjang pendek yang sangat akurat. Terima kasih. Baiklah, jawaban dari kelompok 3 kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika masih ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Mengapa yang paling teliti itu adalah misa? Kenapa bukan mikrometer, sekrup, atau jam sorot? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa yang paling teliti itu adalah misa? Kenapa bukan mikrometer, sekrup, atau jam sorot? Karena kami memilih mistar akan mempermudah untuk mengukur sesuatu apabila pengukuran kami yang panjang, seperti mengukur pintu, meja, dan lain-lain. Terima kasih. Baiklah, jawaban kami terima. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok yang sudah memberikan pertanyaan. Kami akan mengakhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Ibu ingatkan kembali ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau kalian merasa sudah sama dengan kalian, tetap berani tampil untuk mengucapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengukuran. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Sabara. Perkenalkan, nama saya Sisi Andriani Dako. Perkenalkan, nama saya Amawada Bahandari. Yang akan membacakan pengukuran materi benda yaitu teman saya yang bernama Sarah. Baiklah, saya akan membacakan hasil pengukuran kelompok kami.
benda yang diukur. Pensil, uang logam atau kelereng, besaran yang diukur, panjang, lebar, tebal, diameter luas. Hasil pengamatan alat ukur nyitar, panjang buku 25 cm, lebar buku 17,5 cm. Dan tebal buku menggunakan mikrometer sekrup, hasilnya 54 SU tambah SP. Skala utama skala utama 5,4, skala Nonius 0,49. Jadi 5,4 tambah 0,49, jadi hasilnya 5,89. Panjang pensil 14,4 cm. Pensil diameter pensil menggunakan jangka sorot. Skala utama 7. Skala Nonius 0,25. Jadi 7 tambah 0,25 hasilnya 7,25. Uang logam atau kelereng diameter menggunakan jangka sorot, menghitung diameter uang menggunakan jangka sorot. Skala utama 20,2. Skala Nonius skala Nonius 0,4. Jadi 20,2 ditambah 0,4 hasilnya 20,6. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, pertanyaan dan jawaban tadi akan dibacakan oleh teman saya, yaitu saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah semua besaran dapat diukur menggunakan ketiga alat ukur tersebut? Jelaskan alasannya. Ya, karena semua alat ukur dapat mengukur semua benda. Yang kedua, apakah hasil pengukuran dari ketiga alat ukur tersebut sama? Manakah alat ukur yang paling teliti? Jelaskan alasannya. Alat ukur yang paling teliti yaitu mikrometer sekrup, karena mikrometer sekrup sendiri memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Yang ketiga, untuk mengukur diameter para benda, alat ukur mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan alasannya. Yaitu jangka sorot, bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Keempat, kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui cara penggunaan alat ukur seperti meter, jangka sorot, dan mikrometer sekrup. Itulah pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, jika ada kelompok yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tidak memiliki banyak karena jawabannya sudah dekat. Terima kasih. Untuk kelompok 2,
memberikan bertanya. Jelaskan pengertian jam masuk. Baiklah, kami akan jawab pertanyaan yaitu yang akan dijawab Jam sorong adalah alat ukur yang penelitiannya dapat mencapai seper 100 mm, terdiri dari dua bagian dalam dan bagian bergerak. Bagian diam dan bagian bergerak. Itulah jawaban dari kami. Baiklah, kami dari kelompok 2 menerima jawaban tersebut. Terima kasih. Oke, pertama untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama untuk kalian semua. Semangat. Alhamdulillah. Ayo, di antara pemaparan tadi, lihat hasil pengamatan maupun hasil jawaban dari masing-masing kelompok. Kita samakan pendapat ya. Kita simpulkan agar pemahaman kalian lebih bermakna lagi dan lebih baik tentang materi pengukuran. Lihat kan, di tiga kelompok menyajikan hasil pengukurannya, baik menggunakan alat misa, mikrometer dan jangka sorong sesuai pengamatan ibu, rata-rata tidak sama karena diakibatkan oleh apa? Satu, orang yang melakukan praktikum adalah orang yang berbeda. Jadi tingkat ketepatan, ketelitian masing-masing orang pun berbeda. Ada mungkin yang asal-asalan dalam mengukur. Jadi misalkan dia ukur misalnya tapi posisi melihatnya dari segi samping, harusnya dari arah agak lurus, kan? Jadi itu. Jadi sebentar, kalau misalkan ketika kalian mau buat laporan praktikum, disertai dengan tingkat kesalahan relatif yang dibuat, misalkan mungkin alatnya atau kesalahannya di mana. Jadi disajikan di situ di laporannya kalian. Kemudian ada satu kelompok yang pada saat menyajikan tidak menyebutkan satuan dari besaran tersebut, sedangkan kalau kita belajar fisika, identitas fisika itu adalah mempelajari besaran. Dan besarannya harus disertai dengan satuannya. Bisa dipahami ini? Ya. Oke. Kemudian lihat pertanyaan. Apakah semua besaran dapat diukur menggunakan ketiga alat ukurnya? Mana yang jawab ya, mana yang jawab tidak? Lihat hasil masing-masing. Ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak, kan? Oke. Tapi itu disertai alasan masing-masing. Ada yang jawab tidak karena apa? Ada itu kelompok kalian, kan? Ya. Jadi lihat, ketika alat ukur ini fungsinya untuk mengukur besaran panjang, sama-sama untuk mengukur panjang. Tidak ada yang untuk mengukur waktu ataupun masa. Jadi ketika alatnya bisa digunakan untuk mengukur panjang atau tebal atau apapun yang kalian, beban yang kalian lakukan di praktikum. Lihat pertanyaan kedua. Apakah hasil pengukuran dari ketiga alat ukurnya sama? Yang jelas tidak sama. Karena apa? Masing-masing alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Jadi ada kelompok yang menjawab alat yang paling teliti adalah apa? Ada yang jawab mister, ada yang mikrometer screw. Nah, jadi yang tepat itu adalah mikrometer screw. Karena tingkat ketelitiannya lihat paling sedikit, tingkat kesalahannya relatif sedikit dibanding mister.
Bisa dipahami? Kita samakan pendapat, jadi ketika buat kelompoknya tidak keliru ya. Kemudian 3, untuk mengukur diameter benda, alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur diameter benda? Jangka sorong. Itu yang jawab mikrometer. Karena fungsi jangka sorong sendiri adalah untuk mengukur diameter dalam, diameter luas, dan kedalaman. Ya, oke, bisa dipahami? Oke, kesimpulannya sesuai dengan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Sudah jelas, nah? Ya. Jadi kelompok terbaik di sesi praktikum pada hari ini atau sesi presentasi diskusi adalah kelompok 3. Oke. Masing-masing kelompok. Jadi jadinya bukan individu ya, misalkan tadi sudah kerja kelompok, tapi untuk bahan belajar kalian, catatannya kalian merangkum sesuai dengan pemahaman masing-masing. Bisa dipahami? Jadi menggunakan kalimat sederhana dari masing-masing ya. Bisa dipahami nih? Jadi kalian merangkum catatannya kalian berdasarkan pengalaman kalian dari penjelasannya ibu atau menggunakan HP masing-masing. Yang tidak punya HP bisa selesai temannya mengerjakan dipinjam, kemudian namanya pakai nama yang meminjam, bisa dipahami. Tapi sebelum kita menjawab soal kuis, kita harus sedikit dulu air ini terus kita goyang.
Oke, sekarang ambil posisi duduk relax sesuai kenyamanan. Lihat lagi sendiri tanpa melihat jawaban dari teman. Lihat LKPD-nya kalian. Jadi yang punya aplikasi scan bisa di scan soalnya, yang tidak punya bisa diketikkan linknya. Jadi isi soal kuisnya, iya link itu HTTP itu ya di Google. Kalau yang punya yang bisa scan barcode baca dia bisa langsung di scan, kemudian diisi soalnya. Gue ingatkan lagi mengisinya secara mandiri ya. Oke, kalau sudah terscan kembali ke tempat duduk semula, kemudian isi soalnya. Setelah mengisi ditulis namanya. Jadi hasilnya kalian akan ada di papan. Akan ada papan tingkat mana yang lebih cepat mengisi dan benar. Itu habis itu Oke, screenshot. Ibu kan sama John Harris korban subscription
Ibu bawa. Kita lihat dari sekarang sudah. Ibu udah sampai tahu. Ini tidak boleh ada wasitan. Oke, balik. Yang sudah bisa. Ibu mana bisa kasih? Sudah pasti oke. Serah. Mungkin sudah. Ibu ibu. Ini baru Salah. sudah. Ibu sapinya ada apa? Ibu kirim di grup. Ini ada screenshot. Oke. Oke, sudah 6 orang yang mengisi nak. Sisi jadi posisi pertama sekarang sisi Agriani Dapo. Waktunya lebih cepat dalam mengisi. Oh, nanti. Sudah siap sebenarnya papanya siapa Cia? Ini namanya. Nama Cia. Kita siap sudah kan? Kita siap bertindak. Ibu mau kulit BBA itu. Iya. Ibu kirim di WA nama dengan slot. Langsung saja. Ibu sono. Oke. Berarti kan sudah selesai kan? Ya. Yang bisa di screenshot berarti dikirim di grup ya. Oke. Lihat.
siapkan satu lembar kertas untuk mengisi refleksi materi pada hari ini. Jadi ini soal refleksinya. Menurut sendiri-sendiri, jangan lihat lagi sama teman ya. Oke. Yang pertama, apa momen yang paling menantang saat belajar fisika di siang hari? Yang kedua, singkat saja, singkat. Bagaimana perasaan kalian di saat belajar tadi? Kemudian yang ketiga, pelajaran apa yang kalian dapat dari materi ini? Iya, langsung dijawab saja. Kemudian, ini kan semuanya menulis kan? 1-2 orang membacakan hasil refleksi yang ditulis. Oke? Iya, nanti kita akan menggunakan lagi roda putar tadi ya. Jadi siapa yang terpilih dia berarti yang membacakan hasil refleksinya. Menurut masing-masing kan masing-masing punya tantangan sendiri ketika belajar. Supaya ibu bisa baca dan ibu tahu karakter dari kalian. Menurut pemahaman masing-masing, nah, supaya bisa kita perbaiki di pertemuan fisika yang selanjutnya. Nanti kita akan menggunakan ini semua namanya kan yang ada di sini ya. Mau gunakan ini atau ada yang berani mau tampil? Mau gunakan roda putar yang mau tampil membacakan refleksinya, atau ada yang berani untuk saya? Gunakan roda putar. Gunakan nah? Pelajaran apa yang diperoleh dari materi tadi? Udah? Oke, kita akan putar. Yang terpilih berarti 2 orang terpilih itu yang akan membacakan hasil refleksinya. Clear ya? Oke. Oke, satu kali lagi. Berarti Alma sudah dikasih namanya yang beda terpilih lagi. Orang tadi berdekatan. Besti. Oke. Sudah cukup ya? Oke, berarti Alma dulu yang baca. Dari Alma orang malu dia dulu. Berdiri. Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama momen yang saya dapatkan mulai yang paling menantang hari ini yaitu penelitian dan itu di siang hari membuat analisis inklusif. Adalah salah satu pelajaran fisika yaitu sangat senang karena dapat pemahaman baru. Yang ketiga, pelajaran yang saya dapatkan yaitu tentang
peliburan dan cara berperilaku bisa menambah yang tersebut dan yang tersebut. Oke. Kata adalah Baiklah, saya menjawab soal refleksi. Apa Momen yang paling menyenangkan adalah mencari hasil alat tersebut dan menjelaskannya. Yang kedua, bagaimana perasaan belajar? Senang karena bisa memahami tentang pengukuran benda. Yang ketiga, pelajaran yang saya pakai dari materi hari ini adalah kita dapat mengerti bagaimana cara mengukur benda. Oke, selain jalan bawah, ada yang ingin hasil refleksinya dibacakan juga? Ada yang ingin saya punya juga, saya mau baca. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan soal refleksi. Satu. Momen yang paling menantang adalah membaca hasil kerja kelompok di depan kelas. Dua. Perasaan kurang senang karena di dalam kelas panas. Yang ketiga, pelajarannya adalah yang saya tidak tahu saya dapatkan hari ini dan saya dapat mengetahui cara penggunaan alat-alat ukur. Ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan belajar tentang materi Oke, jadi sudah jelas kan? Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah rasa cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu ingatkan kembali, hasil praktikum harus dibuatkan laporannya sesuai dengan identitas masing-masing kelompok. Nah, batasnya disepakati sampai hari apa? Habis minggu depan berarti? Ya. Oke. Berarti minggu depan ya? Sebelum berdoa rapikan dulu, baru itu setelah dilihat semua meja sudah tertata dengan baik, baru mulai berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang atur mejanya kalian di bawah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.